Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita tiba pada pelajaran yang ketiga dan luar biasa kita akan bersama-sama belajar pendalaman sekolah Sabat pada saat ini. Saya saat ini ditemani dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir di studio, Pendeta Tali Wongso dan juga Pendeta Purwanto. Apa kabar pendeta-pendeta? Tuhan baik, sehat. Ya. Dan saya rasa kita tidak sabar untuk membahas pelajaran yang ketiga ini dengan tema akar-akar kegelisahan. Apa saja akar-akar kegelisahan, dan kita akan dalami bersama pada saat ini dengan teman-teman pendeta. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan sajalah kami boleh berada pada saat ini, membuka lembaran kitab suci dan belajar daripadanya. Kami memohon Tuhan kiranya hikmat dan pengertian dari surga. Kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat memahami akan pembahasan ini. Lebih daripada itu, biarlah kuasa yang sama akan menolong kami sehingga kami dapat menghidupkan firman ini di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Kalau pada pekan yang lalu kita mempelajari pelajaran pendalaman sekolah Sabat tentang kegelisahan dan pemberontakan, namun pada saat ini kita akan membahas tentang akar-akar kegelisahan dan pemberontakan yang kita telah pelajari pada pekan yang lalu. Dengan ayat tema terdapat di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ menurut ayat ini katanya ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Menarik pendeta. Ya, jadi seperti biasanya sebelum kita akan masuk lebih dalam, kita melihat ayat inti ini, ya, diambil dari kitab Yakobus. Nah, tentang kitab Yakobus ini ada banyak diskusi, walaupun para pakar Alkitab belum konklusif sehubungan dengan siapa penulis, tapi banyak yang percaya bahwa Yakobus yang menulis surat ini adalah saudara daripada Yesus. Yang sebenarnya dia juga sempat tidak percaya kepada Yesus, tetapi kemudian kematian dan kebangkitan Yesus mengubahkan kehidupannya. Dan Yakobus saudara Yesus ini dia juga adalah pemimpin gereja mula-mula. Dia punya pengalaman, itu sebabnya dia bisa berkata sehubungan dengan bagaimana mengatur gereja, masalah-masalah, problem yang ada di dalam gereja. Lalu kemudian masalah etika yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat sebagai umat-umat Tuhan. Ya. Lalu kemudian kalau kita baca di Yakobus pasal 1, maka di sana kita lihat bahwa penerima surat ini ditujukan kepada para 12 suku Israel yang ada di perantauan. Jadi bisa kita katakan ini dialamatkan kepada orang-orang Yahudi yang terpencar oleh karena berbagai alasan, termasuk juga mungkin oleh karena penganiayaan. Nah, yang menarik dari kitab Yakobus ini adalah isinya. Kitab Yakobus ini adalah bisa kita katakan adalah padanannya adalah seperti kitab Amsal atau pengkhotbah di Perjanjian Baru, karena berisi hikmat kehidupan sehari-hari. Bukan teologi yang tinggi, tetapi banyak berisi nasihat-nasihat tentang kehidupan sehari-hari. Dan yang menarik juga oleh karena hal yang cukup kontroversial dari kitab Yakobus ini, Martin Luther sempat mengecam kitab Yakobus ini oleh karena menekankan pentingnya perbuatan bagi keselamatan. Martin Luther sangat percaya bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, iman, tetapi kitab Yakobus menekankan bahwa ada tempat juga bagi perbuatan. Bagaimana kita hidup menjadi seorang Kristen di tengah-tengah masyarakat. Jadi itulah hal yang menarik tentang kitab Yakobus. Kita akan banyak mempelajari tentang iri hati dan mementingkan diri. Tetapi mungkin kita bisa mulai dengan apa sebenarnya pengertian dari iri hati dan mementingkan diri. Ya? Baik, terima kasih Pendeta Tali Wongso. Ini luar biasa. Kalau kita baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya dikatakan di sana bahwa iri hati itu adalah merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Iri hati, cemburu. Dia cemburu melihat orang lain itu senang atau lebih daripada dia. Atau mementingkan diri, menurut kamus ini mengatakan bahwa orang yang mementingkan diri itu adalah dia memiliki tingkah laku yang didasarkan atas dorongan
untuk keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Jadi pusatnya adalah dirinya sendiri, ya. Itu menurut Kamus Besar. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapat dari pengertian-pengertian ini adalah iri hati dan mementingkan diri ini adalah saudara. Ya, di mana ada iri hati pasti ada mementingkan diri sendiri. Nah, secara psikologi orang-orang memberikan definisi kepada iri hati ini adalah suatu kekecewaan. Jadi dia kecewa atau kecemburuan atas keuntungan orang lain atau menghendakinya untuk dimiliki sendiri dengan cara yang tidak adil. Jadi dia suka mengingini akan kesuksesan orang lain. Biasanya orang yang iri hati menginginkan yang tidak dimilikinya itu atau mengharapkan orang lain yang memilikinya itu agar kehilangan. Artinya begini, saya suka barang miliknya. Tapi kalau seandainya saya tidak dapat miliki itu, dia harus kehilangan itu. Ya, ini luar biasa sekali ya. Kita sebentar akan lihat bagaimana iri hati ini berkembang di antara keluarga, teman kerja, bahkan di dalam gereja sekalipun. Mari kita lihat apa pengertian Alkitab tentang iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, untuk mengerti pengertian Alkitab tentang iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka kita harus cari apa yang dituliskan penulis-penulis Alkitab tentang hal ini. Nah, yang paling dekat di sini adalah Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus dia menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi. Kita ingat ya, kita garis bawahi, Paulus sementara berbicara mengenai manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi menurut pengertian Paulus, iri hati ini adalah ciri-ciri manusia duniawi. Ya, ciri-ciri manusia duniawi. Lalu kemudian 2 Korintus 12 ayat 20, apa yang dikatakan Paulus tentang iri hati? Dia katakan, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Apa sebenarnya yang tidak diinginkan ini? Rasul Paulus menjelaskan, aku khawatir akan adanya perselisihan, kemudian iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Jadi menurut ayat ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa sifat iri hati dan mementingkan diri adalah sifat yang tidak disukai oleh sesama manusia. Ya, kita tidak suka berteman dengan orang yang iri hati. Kita tidak suka berteman dengan orang yang suka mementingkan dirinya sendiri. Nah, yang paling penting, Galatia 5 ayat 20 dan 21. Ya, apa pengertian Alkitab tentang iri hati? Dikatakan ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati ada di sana. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, roh pemecah. Ayat 21 dia katakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Simple, iri hati itu adalah dosa. Tapi kita punya pertanyaan, kok iri hati itu dosa? Ya, iri hati itu kan masih dalam hati, belum diungkapkan. Ya, tidak juga dituliskan sebagai perbuatan dosa di dalam Alkitab. Tetapi dengan jelas di sana Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang di Galatia bahwa iri hati itu adalah dosa. Mari kita lihat dosa yang dimaksudkan di dalam Galatia pasal 5 ini. Nah, di dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 223, di sana dijelaskan, dilukiskan bagaimana keadaan Lucifer yang belum jatuh di dalam dosa. Ya. Dan di dalam kitab ini, Roh Nubuat mengatakan bahwa setan pernah menjadi malaikat yang terhormat di surga sesudah Kristus. Ya. Wajahnya sama seperti malaikat-malaikat yang lain, lemah lembut dan menyatakan kebahagiaan. Tetapi ketika Allah berkata kepada anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, di sana dikatakan setan cemburu
kepada Yesus. Kita harus ingat bahwa iri hati dan cemburu itu satu pengertian. Karena iri hati yang dituliskan oleh Yakobus di sini, dia tulis dalam bahasa Greek itu zelos, yang bisa berarti jealousy. Kecemburuan, iri hati, dengki. Nah, muncul ini cemburu kepada setan, dia cemburu kepada Yesus, dan saat itu dia dipenuhi dengan kecemburuan, iri hati, dan kebencian. Ia menginginkan untuk menerima kehormatan yang tertinggi di surga sesudah Allah. Jadi dia merasa iri hati tidak dilibatkan di dalam proyek pembuatan manusia. Dan apa akibat dari rasa iri hati yang dirasakan setan saat itu? Sejarah para nabi halaman 24 mengatakan pada saat itu keselarasan yang sempurna di dalam surga telah rusak. Ya, kita bisa lihat bagaimana iri hati akan menghantarkan kita kepada situasi seperti ini. Kecenderungan Lucifer untuk melayani diri gantinya kaliknya. Nah, orang-orang yang saya sudah katakan di awal tadi, iri hati dengan kepentingan ini, saudara, ketika ada iri hati, itu akan mengantarkan kita kepada mementingkan diri sendiri. Dan di sana dituliskan Lucifer yang dahulunya lemah lembut, ya, akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Nah, di dalam Selected Messages halaman 42 dan 43, ini nasihat untuk kita semua. Janganlah membiarkan perasaan iri mengisi hatimu. Ya, iri hatilah yang membuat Saul malang dan menempatkan tahtanya yang sederhana dalam bahaya. Alangkah tak dapat diceritakan kejahatan yang dikerjakan sifat tabiat jahat ini dalam dunia kita. Luar biasa. Ya, perasaan iri yang ada di hati Saul itulah yang menggerakkan hati Kain melawan adiknya Habel. Oleh sebab pekerjaan Habel benar dan Allah menghormati dia, sedangkan pekerjaannya sendiri jahat dan Tuhan tidak dapat memberkatinya. Nah, di akhir di sini dikatakan iri hati adalah turunan kesombongan. Dan jika itu diberi tempat di dalam hati, itu akan membawa kepada kebencian dan akhirnya kepada membalas dendam, bahkan membunuh. Luar biasa. Ini sangat-sangat merusak kita. Kalau ada iri hati, ada kepentingan diri sendiri, itu dapat merusak kita. Nah, sekarang kita timbul pertanyaan, apa sih motif-motif orang sehingga dia itu menjadi iri hati, menjadi iri hati dan mementingkan diri sendiri? Baik. Jadi kalau pelajaran tentang iri hati dan mementingkan diri ini disebutkan secara sederhana dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 16 adalah akar dari kekacauan dan perbuatan jahat, maka apa yang melandasi sampai orang boleh mengalami iri hati? Apa yang merasuki kehidupan mereka sampai muncul hal-hal yang akan menghasilkan kekacauan dan perbuatan-perbuatan jahat? Saya membuat satu pertanyaan dulu tentang iri hati dan mementingkan diri. Sepertinya keegoisan itu adalah sifat yang alami dan bawaan. Dan saya cenderung menganggap bahwa kita semua seperti yang lalu, kita semua ini tidak kebal terhadap hal-hal tersebut. Mungkin bisa jadi kita sementara berbicara dan kita sementara tinggi hati. Tidak ada kerendahan hati di sana, mementingkan diri dan lain sebagainya. Apakah kalau ini adalah sifat bawaan, Tuhankah yang menciptakan ini di dalam kehidupan kita pada waktu kita diciptakan? Tentu saja kita harus lihat kepada penciptaan. Sebelum kita jawab apa yang melandasi orang sampai bisa merasakan iri atau mementingkan diri sendiri. Di dalam kitab Kejadian, pada waktu Hawa digoda oleh setan dan jatuh ke dalam dosa, maka dia juga menggoda suaminya. Apakah sudah ada iri hati di dalamnya? Tentu belum. Karena manusia itu pada awalnya diciptakan secara sempurna. Tidak ada berkas dosa di dalamnya. Tidak ada iri hati, mementingkan diri sendiri di dalamnya. Dan pada waktu Adam digoda oleh istrinya untuk memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan, Adam mengorbankan dirinya. Saya baca di dalam buku Patriarch and Prophets bahwa Adam tahu konsekuensinya. Tetapi di sanalah dia ingin bersama-sama terus dengan kekasih jiwanya, pemberian Tuhan. Akhirnya dia melupakan bahwa Allah itu berkuasa untuk menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti sebelumnya. Sebab sebelum menciptakan manusia, Allah sudah memberikan ini dan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi artinya Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan sifat-sifat yang merusak itu pada awalnya.
Kecuali ketika dosa masuk, maka itu menjadi sifat bawaan yang terus-menerus. Pertanyaannya sekarang, dari mana asalnya dulu? Dari mana asalnya? Pendeta Felix tadi sudah jelaskan. Dan saya mau bacakan sekali lagi bagian terakhir dari buku Patriarchs and Prophets, halaman 35 dia katakan, Lucifer allowed his jealousy of Christ to prevail. Jadi Lucifer, malaikat yang posisinya next to Christ, sesudah Kristus. Dia katanya mengizinkan kecemburuannya terhadap Kristus itu berlaku, menang di dalam hatinya. Dan pada akhirnya itu berbuah. Apakah Alkitab menuliskannya demikian? Betul. Alkitab menuliskannya dalam kitab Yesaya pasal 14, Yeskiel pasal yang ke-28, bahwa Lucifer menginginkan tempat yang seharusnya bukan miliknya. Lucifer menginginkan tempat yang seharusnya hanya untuk Allah, karena dia adalah Khalik pencipta, sedangkan Lucifer ini hanya adalah ciptaan. Tetapi karena dia tidak sanggup, maka secara rahasia, misteri itu, muncullah pemberontakan yang terjadi di sorga. Artinya kita lihat bahwa tidak hanya secara praktikal Yakobus menuliskan ini, tetapi secara historis, kekacauan yang muncul di sorga adalah juga berasal dari bagaimana setan iri terhadap oknum kealahan yang kedua Kristus dan mencoba meninggikan diri, mementingkan dirinya sendiri, akhirnya pemberontakan terjadi. Nah, saya baca katanya iri hati dan mementingkan diri ini disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap gambaran diri sendiri. Jadi sebenarnya motifnya adalah ketidakpuasan. Pada akhirnya menimbulkan ketamakan. Motifnya ketamakan, ada ambisi di sana, menginginkan posisi, mencoba melebihi orang lain. Artinya, secara sederhana kita boleh katakan, motif atau kenapa orang bisa mengalami yang namanya iri hati adalah dia hanya melihat hal-hal yang fisikal. Dia boleh melihat, oh orang ini lebih kaya, oh orang ini lebih pintar. Dan itu sedang mengganggu kenyamanannya. Sehingga dia merasa inferior dan pada akhirnya responsnya secara negatif ingin meninggikan diri dari orang yang dia lihat. Artinya dia tidak senang kalau ada orang yang lebih hebat dari dia. Dia tidak nyaman kalau ada orang yang lebih kaya dari dia. Posisinya sedang terancam ketika orang lain lebih hebat, lebih kaya, lebih pintar dari dia. Dan responsnya secara negatif adalah saya mau menjadi lebih daripada orang itu. Jadi motif ketamakan sekali lagi. Motif ambisi. Dan hati-hati di dalam motif ambisi ini, Yesus mengatakan hati-hati. Jikalau kamu tidak bertobat dan jadi seperti anak kecil, maka kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya, apakah anak-anak punya ambisi? Pengalaman saya baru saja. Anak saya bermain bola di lapangan dengan temannya. Lantas saya tanya, terus menang? Saya tanya sama anak saya. Dia bilang, menang papa. Berapa skornya? Dia katakan, Ethan 9. Terus yang teman dia katakan 20 papa. Tapi dia senang, dia bilang dia menang. Dia tidak peduli yang lain. Yang dia pikir hanyalah kesenangan dia boleh main bola, menendang, dan akhirnya menghasilkan skor. Tidak ada ambisi. Yesus mengatakan hal ini untuk menegur murid-muridnya yang sedang mementingkan diri dan iri hati satu dengan yang lain. Siapa yang paling besar dalam kerajaan sorga? Bukan itu intinya kan? Harusnya siapa yang lebih dulu ke sorga? Apakah saya akan masuk ke sorga atau tidak? Tapi untuk masuk ke sorga, Yesus katakan bertobat dulu. Setelah bertobat, jadi seperti anak kecil. Hilangkan semua iri hati, kepentingan diri sendiri, dan ambisi. Segala ketamakan yang asalnya dari melihat hal-hal yang bersifat materi saja. Itulah sebabnya kita harus tahu bahwa kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, pasti ada ketidaktenangan, ketidaknyamanan, kekacauan. Dan bisa jadi seperti pendeta Felix katakan tadi, bahwa akan terus berlanjut kepada perbuatan jahat. Kecemburuan, menginginkan apa yang dimiliki orang lain secara paksa dirampas, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya, mengapa orang
bisa mengalami yang namanya iri hati dan mementingkan diri sendiri adalah ketamakan, ambisi, gila jabatan, dan ingin selalu lebih baik daripada orang lain. Sebenarnya kalau ditanggapi dengan positif, bisa jadi membantu diri sendiri. Self-development. Jadi dia bisa improve dirinya sendiri. Tetapi karena dihadapi atau disikapi dengan negatif, maka jadinya merusak dan membuat kacau. Nah sekarang pertanyaannya, kita kan ini bisa jadi juga termasuk di dalamnya. Bisa jadi kita menjadi orang yang mementingkan diri dan iri hati. Kira-kira tanda-tanda apa yang kita bisa lihat? Ciri-ciri ya. Ciri-cirinya supaya kita lagi tahu. Ciri-ciri supaya kita tahu bahwa jangan-jangan kita ini sedang iri hati atau mementingkan diri. Apa yang bisa kita lakukan supaya barangkali kita bisa mendiagnosa ya dengan mempelajari ciri-ciri iri hati dan mementingkan diri. Sebelum itu saya kembali sudah dibacakan tadi tentang kata egoisme. Berasal dari bahasa Yunani ego yang artinya aku atau saya. Nah ini adalah menurut kamus adalah tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri. Ya. Atau secara filsafat egoisme itu adalah teori yang mengemukakan bahwa segala perbuatan atau tindakan itu selalu disebabkan, didorong oleh keinginan untuk menguntungkan diri sendiri. Nah itu definisinya. Nah sekarang kita lihat kepada Alkitab. Kalau sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pendeta Gosal tadi bahwa semuanya dimulai di sorga, maka kita akan melihat contoh itu. Kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 14, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Di sana adalah sebuah penggambaran tentang jatuhnya Lucifer. Dia katakan begini, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu," perhatikan ini, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Kalau perhatikan cara saya membaca tadi, ada satu kata yang saya tekankan dan diulang-ulangi. Yaitu kata apa? Aku. Jadi menurut Alkitab, ciri orang yang mementingkan diri adalah sederhana. Segala sesuatu yang dia lakukan, apa yang dia lakukan, dorongannya adalah untuk keuntungan aku. Self-centered atau terpusat kepada diri sendiri. Ini ada di sorga, mungkin tidak ada di gereja atau di rumah tangga. Kalau ini ada di sorga, maka ini bisa juga ada di mana saja, saya pikir ya. Di sorga tempat yang sempurna ini bisa terjadi, maka ini juga bisa ada di mana saja. Dan ternyata inilah yang mengakibatkan banyak kekacauan, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat inti kita, Yakobus 3 tadi. Nah, lalu kemudian ada juga untuk mendeteksi tentang iri hati dan mementingkan diri ini, Yesus juga mengucapkan sebuah perumpamaan yang agak sedikit kurang begitu kentara sebenarnya. Yesus sementara menjawab tentang problem iri hati dan mementingkan diri. Kita perlu menggali dalam untuk memahaminya. Contohnya kalau kita baca dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Di sana katanya ada seorang yang datang kepada Yesus yang minta bantuan Yesus untuk split, membagi warisan antara dia dan saudaranya. Lalu kemudian jawaban Yesus, siapa yang mengangkat aku sebagai punya wewenang untuk membagi itu? Nah, yang menarik kemudian adalah bagaimana Yesus melanjutkan jawabannya. Walaupun Yesus tidak menyebutkan mementingkan diri atau iri hati, tetapi sepertinya Yesus mendeteksi dari permohonan orang ini ada sifat mementingkan diri dan iri hati. Oleh karena dia melanjutkan dengan sebuah perumpamaan. Katanya, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lalu dia berkata sebuah perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Dan perhatikan baik-baik persamaannya dengan apa ayat yang saya sebutkan tadi. Sebab aku
tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Kita bisa melihat apa persamaan yang dikatakan oleh orang kaya ini dengan yang dikatakan oleh Lucifer di Yesaya pasal 14. Ada banyak kata apa di sini? Aku, ya, self-centered, terpusat kepada diri sendiri. Dan sebenarnya intinya ada di ayat 19 ketika Yesus katakan begini. Sesudah itu orang itu katakan, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, lalu mungkin kita katakan begini, di mana iri hati di dalam perumpamaan ini? Ya, di mana mementingkan diri dari perumpamaan ini? Nah, di sini kita lihat bahwa sebenarnya uang, harta itu tidak jahat. Alkitab mengatakan bukan uang yang jahat, tetapi cinta akan uang yang merupakan apa? Akar daripada segala kejahatan. Yang menjadi problem dari orang kaya di dalam perumpamaan ini adalah sumber, the source of happiness, sumber kebahagiaan. Oleh karena orang ini berpikir bahwa kalau seandainya dia bisa menimbun banyak harta, maka dia akan beristirahat, dia makan, minum, bersenang-senang. Karena dia berpikir bahwa dia sudah menikmati tahap yang disebut financial security. Sudah sangat aman secara finansial dan itulah sumber kebahagiaan. Nah, inilah bagaimana Yesus menegur orang yang datang kepadanya, ya, bahwa definisi kebahagiaan di dunia ini adalah aku mengumpul, aku memperoleh, aku menimbun. Sementara gaya hidup sorga, jalan menuju kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus dan Alkitab adalah seberapa banyak kita sudah memberi untuk kebahagiaan dan seberapa besar kita bukan hanya diberkati, tetapi sudah menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sebenarnya dari perumpamaan yang singkat ini, di sini ada konflik di antara dua pandangan hidup. Pandangan hidup yang pertama adalah aku, memperoleh lebih banyak bahagia, dan Yesus mengajarkan memberi lebih banyak, itulah kebahagiaan yang apa? Yang sesungguhnya. Jadi kita melihat ternyata Yesus sangat cermat di dalam mengemas perumpamaannya untuk menjawab persoalan dari yang disampaikan oleh seorang yang datang. Yesus mendeteksi ada masalah mementingkan diri dan ada masalah iri hati di dalam pernyataan atau permohonan dari orang ini. Dan kalau kita bicara tentang kemunafikan, ya, ini adalah hal-hal yang pada akhirnya menuntun kepada yang lain. Dari mementingkan diri, lalu kemudian ada iri hati, dan berujung kepada kemunafikan. Nah, kemunafikan di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru itu hipokrit. Yang bahasa Inggris juga menyatakan sama, hipokrit, ya. Artinya, arti dasarnya sebenarnya adalah menggunakan topeng atau menjadi aktor. Ya. Mereka punya panggung teater dan para aktor itu mereka itu disebut hipokrit. Ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya hipokrit itu artinya orang yang bertingkah berkata tetapi sebenarnya dia tidak seperti demikian. Kalau bisa saya sederhanakan adalah orang yang berusaha to look good bukan menjadi be good, ya. Berusaha untuk kelihatan baik tetapi tidak berusaha menjadi orang baik. Dan Yesus di Injil seringkali mengalamatkan ini kepada ahli Taurat, orang Farisi. Lalu kalau kita lihat ketulisan Rasul Paulus, hanya 2 kali dia menggunakan kata ini. Yang pertama adalah pada waktu dia menegur Petrus, masih ingat di kitab Galatia, bagaimana Petrus makan dengan orang-orang yang tidak bersunat, orang non-Yahudi, tapi kemudian datang saudara-saudara dari Yerusalem, lalu Petrus menarik diri karena tidak ingin teridentifikasi dengan orang-orang yang tidak bersunat. Dan Rasul Paulus menegur Petrus dengan katakan dia munafik, ya. Dia munafik. Artinya bertingkah kelihatannya demikian, tetapi pada dasarnya tidak demikian. Jadi di sini kita lihat bahwa ternyata munafik ini
adalah sebuah upaya untuk supaya kita mendapat pengakuan di hadapan orang lain. Dan itulah tujuan akhirnya. Ya. Apakah salah kalau kita berusaha menjadi orang baik? Tidak salah. Tapi yang salah adalah apabila kita hanya berusaha kelihatan baik, tapi tidak punya keinginan untuk benar-benar menjadi orang baik. Dan kalau itu bisa terjadi kepada orang-orang yang sangat beragama di zaman Yesus, itu juga bisa terjadi. Dosa ini juga mengancam orang beragama, ya, yang hidup di zaman sekarang. Saya sering berkata bahwa yang punya risiko terbesar untuk mengidap penyakit ini bukan mereka yang secara terang-terangan sementara berbuat dosa. Para pelacur di zaman Yesus, perempuan sundal, mereka tahu mereka berdosa. Pemungut cukai, mereka sadar mereka orang berdosa. Tapi para pemimpin-pemimpin agama yang setiap hari menjalankan ritual mereka, yang setiap hari mengajar orang, dalam pandangan masyarakat, status sosial mereka itu adalah orang-orang yang terpandang. Mereka inilah yang sangat berbahaya untuk mengidap penyakit munafik, mementingkan diri, dan iri hati. Saya pikir inilah poin yang sangat penting. Nah, kalau kita bicara di dalam level kehidupan sehari-hari, ya, kita sudah bicara tadi konsep dan dasar alkitabiahnya. Tapi kalau secara kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa mengatasi sebenarnya orang atau bahkan diri saya sendiri yang iri hati dan mementingkan diri? Ya, ini jadi apalagi pertanyaan. Kita ini adalah dalam tanda kutip pendeta-pendeta. Ya, benar. Ya, pemuka-pemuka agama yang sangat rentan dengan penyakit kemunafikan tadi. Ya. Yang pada dasarnya asalnya dari iri hati, mementingkan diri sendiri. Benar. Sehingga membuat tameng supaya kita dilihat baik oleh orang, padahal kita tidak seperti apa yang kita kesankan atau ajarkan bahkan. Ya, saya garis bawahi bahwa penyakit kemunafikan ini Yesus sangat tidak senang. Sangat tidak senang. Makanya di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 1-3 dia katakan kepada murid-muridnya demikian. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Sebab kenapa? Dia katakan demikian. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi apa yang dilakukan orang dalam kegelapan pasti akan dibuat menjadi nyata dan terang. Jadi hati-hati, walaupun orang munafik ini mau bersembunyi, bertopeng, pasti akan dibukakan dan akan ketahuan. Yang berikut ayat yang ketiga katakan, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu asikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bagi Tuhan yang adalah terang, sebab Yesus berkata dalam Yohanes 9 ayat 5, akulah terang, as long as I am in the world, I am the light of the world. Jadi saya ini terang. Tuhan bisa mengetahui apa saja, bahkan motif di dalam hati kita masing-masing, khususnya sebagai pemimpin-pemimpin agama. Saya membuat beberapa poin tentang penyakit kemunafikan. Yang pertama, menghidupkan yang tidak sesuai dengan yang mereka ajarkan. Orang munafik itu hanya mencari kehormatan bagi diri sendiri, lebih mementingkan reputasi daripada integritas. Biar saja integritas dikorbankan, yang penting reputasinya terjaga. Duduk di tempat terhormat dan suka pamer. Meletakkan standar agama yang tinggi yang tidak bisa dicapai oleh orang lain. Hanya mereka dalam tanda kutip ya. Dan Yesus katakan bahwa orang-orang seperti ini susah diobati. Sebelum kita jawab bagaimana kita bisa solve atau mencari jalan keluar tentang iri hati yang bisa jadi menimpa kita. Orang-orang ini susah disembuhkan karena tidak jujur terhadap diri sendiri. Mereka mencoba menutupi dosa mereka dengan hal-hal yang kelihatan baik. Padahal pemazmur katakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Dia katakan, aku tertindas siang dan malam oleh karena dosa. Maka aku akan mengaku kepada Tuhan dosa-dosaku. Orang munafik susah melakukan hal yang demikian, yang hanya mementingkan diri sendiri dan reputasi. Yang berikut merasa kaya rohani. Wahyu pasal 3. Amaran Yesus kepada jemaat di Laodikia bahwa mereka itu merasa bahwa mereka tidak telanjang, mereka merasa bahwa mereka kaya, mereka merasa bahwa mereka cukup dalam segala sesuatu. Tapi Tuhan bilang apa? Belilah salep untuk oleskan ke mata dan engkau lihat ketelanjanganmu. Orang munafik susah untuk melihat ketelanjangan mereka sendiri.
rela melakukan apa saja untuk menjaga reputasi mereka. Tadi saya sudah singgung. Dan mereka ini pasti adalah orang-orang yang membenci terang. Ya. Yohanes 3 ayat 19-21. Bahwa mereka yang melakukan hal-hal dalam kemunafikan ini sangat membenci datang kepada Yesus, kepada terang. Kenapa? Supaya apa yang mereka lakukan itu tidak tampak. Masih tetap tersembunyi. Tapi hati-hati, semuanya akan terbuka di hadapan Tuhan. Bahkan kemudian pada hari penghakiman itu semua akan terbuka bagi siapa saja. Ya. Jadi tidak ada yang akan tersembunyi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengatasi masalah iri hati dan mementingkan diri sendiri yang mungkin saya dan teman-teman alami dalam kehidupan? Ya. Saya di sini membuat satu poin pertama, yaitu kita harus mengakui bahwa kita ini rentan terhadap hal-hal demikian. Kita kadang-kadang susah lihat orang sukses, senang, dan senang lihat orang menderita atau gagal. Jadi kita harus akui dulu bahwa kita ini sangat rentan dengan poinnya iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kalau kita sudah buat hal itu, maka kita harus menyelidiki hati kita. Terus terang, Yeremia pasal yang ke-17 ayat 9 katakan, betapa liciknya hati lebih licik daripada apapun juga. Hati-hati dengan hati. Bisa jadi kita menjadi orang yang munafik. Tapi syukur puji Tuhan, kita memiliki Allah yang menyelidiki hati. Dan Allah ini mengatakan bahwa janganlah gelisah dan gentar hatimu, percaya kepadaku. Tuhan itu menyelidiki hati, dia melihat dan dia menawarkan solusinya. Jangan tawar hati, jangan gentar, percaya kepadaku. Kalau kita serahkan hidup kepada Tuhan, maka hati kita diselidiki. Dan apa isinya, segala mungkin borok yang ada di dalamnya pasti akan nampak di luar. Dan pada akhirnya kalau kita kenal, maka kita akan datang kepada Filipi pasal 3 ayat 8. Apa yang menjadi keuntungan bagiku dulu, sekarang ku anggap apa katanya? Sampah. Dulu mungkin saya pikir semuanya harus aku, dan aku. Kalau bukan aku, bukan keuntungan. Tapi bagi Paulus, dia katakan itu sampah. Dan berikut, kita harus ingat baik-baik. Iri hati, mementingkan diri ini identik dengan kesombongan. Dan Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Mazmur 101 ayat 5 katakan bahwa Tuhan tidak senang, tidak menyukai orang-orang yang tinggi hati, yang hanya mementingkan diri sendiri dan landasannya kepada orang yang iri. Kan kalau ingin meninggikan diri berarti dia melihat bahwa semua orang di bawah dia lah. Demikian. Kemudian saya dapati bahwa Amsal secara terang-terangan mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Hati-hati. Ketika kita merasa iri terhadap orang lain, mementingkan diri sendiri, menganggap kita lebih daripada orang lain, maka itu awal dari kehancuran. Itulah sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan yang menawarkan kasih karunia. Wahyu 3 ayat yang ke-20-21. Lihat aku berdiri di depan pintu. Kalau pintu itu adalah hati kita, maka biarkanlah Yesus masuk di dalam hati kita, supaya hati kita dimurnikan, dibersihkan dari segala hal yang kotor, termasuk iri hati, dan mementingkan diri yang adalah akar dari kekacauan dan perbuatan jahat. Sehingga kita boleh berkomitmen menjadi seperti Rasul Paulus. Galatia 2 ayat 20. Kalau Kristus tinggal di dalam aku, maka aku ini akan menjadi seperti pribadi yang baru. Yang seperti apa? Seperti yang dihotbahkan Yesus dalam Matius pasal 18 ketika dia menegur anak-anak. Menjadi seperti anak-anak. Saya pernah khotbahkan ini dengan poin-poin sebagai berikut ya. Saya bacakan di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 menarik sekali karena Yesus mengajak kita untuk jadi seperti anak-anak. Yang pertama, anak-anak itu trust. Dia percaya apa yang dikatakan orang tuanya. Dia percaya sepenuhnya. Bahkan kalau mau suruh lompat ke kolam renang asal ada ayahnya, dia pasti mau. Sebab dia percaya. Yang berikut dia itu adalah learner. Seorang yang belajar. Ya, anak kecil itu suka belajar. Belajar dari mana? Lihat dari orang tuanya. Kalau orang tua kita adalah Yesus, contoh yang sempurna adalah Yesus, maka kita belajar daripada dia bagaimana berkorban, gantinya mementingkan diri sendiri. Belajar. Yang berikut, anak-anak itu sifatnya
inklusif, bukan eksklusif. Inklusif artinya siapa saja dari golongan apa saja sama di mata Tuhan. Itu poinnya kan. Kalau orang besar, orang dewasa, karena ambisi, kedudukan, jabatan, ingin menjaga status quo, maka mereka mengkotak-kotakan orang, sehingga akhirnya tidak ada kedamaian, tidak ada harmoni di dalamnya. Yang berikut, autentik. Mereka itu jujur, polos apa adanya. Mereka itu humble, mereka itu rendah hati. Tidak ada yang anak-anak yang menganggap dirinya lebih tinggi dari itu dan lain sebagainya. Dan berikut, mereka itu adalah dependent yang paling penting. Artinya mereka berusaha hidupnya itu bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Kalau kita ini anak-anak, supaya boleh belajar untuk meninggalkan iri hati dan mementingkan diri, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak boleh melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Hanya daripada Tuhan yang akan menyanggupkan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau seandainya kita jatuh ke dalam dosa, iri hati dan mementingkan diri, apa ganjarannya, pendeta? Ya. Penting. Kalau kepada saya ditanya ganjarannya, maka saya akan katakan 2. Yang pertama, orang yang iri hati itu dia tidak akan bahagia di dunia ini. Dan yang kedua, dia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Saya akan jelaskan apa maksudnya. Oleh karena Yesus panjang hidupnya banyak berjumpa dengan pencuri, dengan pemungut cukai, pembunuh, perempuan sundal. Tapi kalau kita lihat, dia sangat keras menegur orang-orang yang munafik dan mementingkan diri sendiri. Mereka yang ditegur dengan sangat keras. Matius 23 kalau kita lihat di situ, Yesus 7 kali mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. 7 kali dia mengecam dalam satu fatsal itu. Mari kita lihat beberapa pendapat penulis Kristen. Contohnya Erwin Lutzer, dia katakan begini. Iri hati adalah pemberontakan terhadap pimpinan Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Dikatakan bahwa Tuhan tidak berhak memberkati orang lain selain Anda. Jadi itu menurut Erwin Lutzer. Iri hati artinya dia protes kenapa Tuhan memberkati orang lain. Seperti demikian. Harusnya berkat itu menjadi apa? Miliknya. Jadi dia protes terhadap Tuhan. Ya. Lalu kemudian J.I. Packer mengatakan iri hati adalah salah satu sifat buruk. Dia pakai kata cancer. Seperti penyakit kanker yang paling mematikan dan merusak jiwa. Ya. Ini sangat kuat. Karena apa? Karena memberi makan dan diberi makan oleh kesombongan. Akar tunggang dari sifat jatuh kita. Jadi ada reciprocal di sini ya. Iri hati itu dikasih makan oleh kesombongan. Dan semakin kuat iri hati, maka kesombongan juga semakin dikasih makan. Itu menurut J.I. Packer. Dan itu adalah the root daripada our fallen nature. Itu adalah akar tunggang dari sifat kita yang sudah jatuh. Dan yang sangat menarik, kehidupan sosial. Billy Graham berkata, iri hati dapat merusak reputasi, memecah belah gereja, menyebabkan pembunuhan, kecemburuan, dapat mengecilkan lingkaran pertemanan kita, merusak bisnis kita, dan membuat jiwa kita kerdil. Dan dia katakan, saya telah melihat ratusan orang yang dikutuk kehidupannya oleh karena memelihara sifat iri hati. Jadi itulah sebabnya mengapa saya katakan tadi, lain dengan dosa yang lain. Mungkin dosa yang lain Anda hidup dalam tanda kutip ya, menikmati dunia ini, tapi ujung-ujungnya tidak dapat surga. Tapi kalau iri hati, Anda sudah tidak bahagia di dunia ini, Anda juga tidak dapat surga. Nah, itulah sebabnya Ellen White dalam buku Our Highest Calling, halaman 234, dia katakan begini. Iri hati dan kecemburuan adalah penyakit yang mengacaukan semua kemampuan makhluk. Kemampuan berpikir, kemampuan berempati, kemampuan rohani, kepekaan, semuanya dirusakkan oleh apa? Iri hati. Iri hati ini berasal dari setan di sorga. Mereka yang mendengarkan suara setan akan merendahkan orang lain. Ya, perhatikan baik-baik ini. Mereka yang mendengarkan suara setan akan cenderung merendahkan orang lain dan akan salah menggambarkan dan memalsukan untuk membangun diri mereka sendiri. Jadi munafik sudah masuk di situ. Jadi dia menampilkan dirinya yang padahal bukan sebenarnya. Tetapi tidak ada yang najis yang dapat masuk sorga. Dan kecuali mereka yang menghargai roh ini diubah, mereka tidak akan pernah bisa masuk ke sana. Karena apa? Ini dia katakan, ini sangat menarik. Karena mereka akan mengkritik para malaikat.
Jadi orang yang biasa mengkritik di dunia, dia katakan bahaya kalau di sorga nanti mereka akan mengkritik malaikat. Mereka akan iri pada mahkota orang lain. Lalu kemudian mereka tidak akan tahu apa yang harus dibicarakan kecuali mereka dapat mengemukakan ketidaksempurnaan dan kesalahan orang lain. Jadi mungkin mereka tidak bahagia di sorga. Bayangkan mereka harus hidup selama-lamanya dengan iri hati kepada orang lain. Sorga akan menjadi sebuah penyiksaan bagi mereka oleh karena mereka iri dari dunia ini. Jadi kesimpulan yang saya sudah sampaikan tadi bahwa orang yang iri hati ganjarannya adalah dia tidak bahagia di dunia ini dan juga tidak memperoleh sorga. Nah, sekarang bagaimana kira-kira kita menanggapi ini secara praktisnya? Itu bisa terjadi kepada kita atau kita juga bisa menjadi korban. Bagaimana kita menghadapi ini? Menghadapi iri hati dan mementingkan diri dalam lingkungan keluarga, gereja, atau lingkungan pekerjaan. Baik, satu-satunya cerita. Mungkin ada banyak cerita, tetapi pada saat ini kita akan lihat dari cerita Kejadian pasal 37, itu adalah cerita tentang Yusuf. Ya. Yusuf adalah salah satu orang yang menderita korban iri hati. Ya, setelah saudara-saudaranya iri hati oleh karena baju atau jubah yang diberikan, lalu mimpi yang diceritakan, maka ayat yang ke-11 dikatakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya. Dan itu akibatnya luar biasa. Yusuf menderita. Ya. Dan di dalam cerita Yusuf ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak melihat reaksi negatif dari Yusuf. Ya. Ya. Tetapi poin yang penting di sini adalah ketika kita lihat iri hati ini muncul dalam cerita ini, sayang sekali iri hati ini muncul di dalam lingkaran keluarga. Ya. Bahkan orang terdekat. Ya. Oleh karena itu Yesus menjelaskan banyak di dalam Yohanes pasal 10. Ya, Yohanes pasal 10 itu Yesus sementara menceritakan bahwa masalah-masalah seperti ini dapat terjadi dalam lingkaran dekat kita. Ya, masalah-masalah seperti ini dapat terjadi dalam lingkaran keluarga. Opposition to his mission will come from the closest family relations. Dan itu kita sudah bahas minggu yang lalu, Harun dan Miriam. Nah, ini mengindikasikan kepada kita bahwa hari-hari pasti kita akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Entah di dalam rumah tangga, adik dan kakak. Entah dalam tempat pekerjaan kita, sesama coworker. Pasti ada orang yang iri hati. Dan dalam jemaat mungkin ketika dipilih atau tidak terpilih, pasti kita akan bertemu dengan mereka. Nah, di dalam kita punya ayat inti, Yakobus pasal 3, bahkan Yakobus pasal 4, Yakobus sementara menceritakan tentang wisdom. Dan scholars memberikan kategori ini wisdom sebagai practical wisdom. Wisdom yang sangat bisa dipraktekkan, sangat dimengerti karena sangat sederhana. Dan di dalam wisdom ini, Yakobus memberikan dua macam wisdom. Wisdom yang pertama adalah wisdom yang dari bawah. Itu parah sekali, dia bilang itu wisdom nafsu manusia dan wisdom setan-setan. Ya. Dan yang satu adalah wisdom yang dari atas. Nah, wisdom dari atas ini yang diperlukan bagi kita agar kita bisa menangkal iri hati. Ya. Wisdom yang dari atas ini yang kita butuhkan sehingga masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dalam gereja seperti early writing halaman 119. Ya, dalam gereja komite berjalan sampai berjam-jam. Ya. Oleh karena anggotanya tidak memilih kerendahan hati. Di sini Ron Nubuat mengatakan kalau kita sudah memiliki rasa itu, kecocokan dengan roh Tuhan, maka masalah-masalah ini sebenarnya hanya selesai dalam waktu berapa menit? 5 menit. 5 menit saja. Ya, luar biasa. Kita bisa bayangkan bagaimana indahnya keluarga kita, bagaimana indahnya tempat kerja kita, bagaimana indahnya jemaat kita kalau kita memiliki akan roh ini. Nah, di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13-18 itu beberapa ahli mengatakan satu paket dengan Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat 10. Ayat 2 dia katakan begini. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Ini sifat alami manusia. Dan di dalam wisdom ini, Yakobus memberikan saran. Ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah. Ya, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis.
Ya, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sucikan hatimu, ya. Lalu kemudian ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa semua perasaan-perasaan atau akar-akar kegelisahan ini hanya dapat kita kalahkan kalau kita menyucikan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya, itu. Dan dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang kelima, di sana Yakobus mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah. Luar biasa. Paling kurang di akhir pembahasan kita ini ada 5 tips yang ingin saya bagikan kepada kita kalau kita berhadapan dengan orang yang iri hati. Hanya sederhana 5 tips. Yang pertama, kalau kita berhadapan dengan mereka, show empati. Jangan sampai kita membuat reaksi yang negatif atau selainnya. Lalu yang kedua, kita hindari membicarakan tentang diri kita di depan mereka. Ya, lebih bagus kita mendengar. Yang ketiga, mari kita jangan kita merespon mereka punya hateful comment. Ketika mereka menceritakan sesuatu yang buruk oleh karena iri hati, jangan kita respon. Justru kita balas dengan apa? Senyuman, ya, senyuman. Lalu yang keempat adalah do some random acts of kindness toward jealous people. Jadi mari kita buat kebaikan. Gantinya berbuat jahat, kita buat kebaikan kepada mereka. Dan yang kelima, limit your interaction with them. Itu penting. Karena kalau kita korban, kita harus limit. Ya, itu sangat penting. Selain kita mendoakan mereka, kita juga harus jaga-jaga supaya kita bisa menghindari akan kerugian ini. Dan yang paling penting, kalau kita baca cerita Yusuf dalam Kejadian pasal 39 ayat 2, di akhir perjuangan Yusuf yang menderita oleh karena korban iri hati, ada ayat yang menguatkan kita semua dalam Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tidak peduli kita bekerja dengan orang yang iri hati atau kita berada di lingkungan orang yang iri hati. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Baik, kita sudah bicara panjang lebar, diskusi panjang lebar, dan mari kita minta tuntunan Roh Kudus agar memberikan kita kekuatan untuk menjalankan firman Tuhan ini. Pendeta Purwanto, bolehkah pimpin di dalam doa? Baik, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menyertai kami dalam diskusi pendalaman sekolah sahabat kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan sumber hikmat. Tuhan akan menerangi pikiran kami, Tuhan akan memberi kuasa kepada kami, agar kami ya Tuhan boleh senantiasa datang kepada Tuhan yang akan menyanggupkan kami agar kami hidup dalam hati yang murni, dalam motif-motif yang rohani, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan berlandaskan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kami butuh kuasa daripadamu, dan kiranya Tuhan akan terus menyertai kami dalam perjalanan rohani kami, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa kemunafikan, melainkan kami akan terus menghitung berkat Tuhan dan selalu bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati pemirsa yang menyaksikan program pendalaman sekolah sahabat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan akan boleh menjadi bagian mereka pula. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.